bagaimana sih datangnya ilmu pengetahuan dan bagaimana cara ilmu pengetahuan itu datang, dan juga apa kaitannya antara tanda tanya atau sebuah pertanyaan bisa mengacu kepada ilmu pengetahuan. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang induk ilmu pengetahuan atau filsafat. Jadi, filsafat itu intinya adalah cara berpikir yang sistematis atau logis. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu filosofia. Pertama, ada philos yang berarti cinta atau kasih, dan yang kedua ada sophia yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Jadi, dapat diartikan bahwasannya filsafat itu adalah cinta pengetahuan atau cinta kebijaksanaan. Filsafat dikatakan sebagai induk ilmu pengetahuan karena filsafat mampu menjawab semua pertanyaan berdasarkan hakikat sifat dan prinsip-prinsipnya. Kemudian filsafat juga menjawab pertanyaan itu dengan kritis, sistematis, dan logis, sehingga ilmu-ilmu pengetahuan yang muncul itu berasal dari filsafat. Definisi filsafat ilmu menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Aristoteles. Yang kedua, Immanuel Kant. Tiga, menurut Al-Farabi. Yang keempat, menurut René Descartes. Yang terakhir, menurut Plato. Filsafat ilmu mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat ilmu pengetahuan dan bagaimana mengetahui sesuatu secara benar. Nah, filsafat ini mempunyai 4 cangkupan. Yang pertama, epistemologi menyelidiki bagaimana pengetahuan ilmiah itu diperoleh. Yang kedua, objek pengetahuan ilmiah, di mana kita akan mengetahui keberadaan dan bagaimana sesuatu di dunia ini bisa dipahami secara ilmiah. Yang ketiga, ada metodologi, di mana ini menyangkut tentang metode-metode dalam mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Yang keempat adalah aksiologi, mempertimbangkan ilmu pengetahuan itu harus digunakan seperti apa dan apa implikasi etis dari penggunaan ilmu filsafat sehingga dapat menjelaskan secara terperinci manfaat dari filsafat ilmu. Yang pertama adalah evaluasi kritis terhadap ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu dapat membantu mengevaluasi asumsi atau teori ilmiah yang sudah ada. Dengan adanya filsafat ilmu, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan yang ada itu akan tetap sehat. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih baik. Filsafat ilmu memberikan kekuatan untuk memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menjaga nilai moral dan etis dalam setiap perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, membangun landasan filosofis yang kuat. Dengan mempelajari filsafat ilmu, kita tidak hanya mempelajari ilmu itu secara teknis, tetapi kita juga akan memahami secara lebih mendalam apa yang ada di balik ilmu tersebut. Nah, dengan ilmu juga kita akan mengetahui bagaimana hubungan antara ilmu pengetahuan, manusia, dan juga nilai-nilai moral. Yang keempat, penjelasan sistematis terkait kebenaran ilmiah. Melalui filsafat ilmu, kita dapat memahami konsep-konsep secara lebih mendalam, seperti kebenaran, realitas, dan eksistensi. Yang kelima, integrasi ilmu dengan nilai-nilai sosial dan juga nilai agama. Ilmu merupakan bagian integral dari nilai-nilai ketuhanan. Dalam melalui ilmu filsafat ilmu ini, manusia diberi daya pikir untuk memahami teknologi dan ilmu pengetahuan dalam kerangka moral yang lebih luas. Yang keenam atau yang terakhir adalah alat untuk mengatasi krisis ilmu pengetahuan atau teknologi, di mana krisis ini muncul akibat dari kemajuan teknologi dan juga ilmu pengetahuan. Dengan filsafat ilmu, kita bisa mengembalikan nilai luhur dari ilmu itu sendiri, dan juga meningkatkan kesejahteraan manusia dan bukan menjadi ancaman bagi kehidupan.